warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali bareng aku Dila. Oke, di video kali ini aku akan membahas soal TWK atau tes kemampuan dasar ya dari TKD-nya. Nah, semoga video ini membantu teman-teman yang belum ujian ya. Jadi ini sebagai latihan buat teman-teman. Nah, soal ini merupakan soal-soal FR atau soal-soal gambaran dari teman-teman yang udah ujian sebelumnya. Oke teman-teman, nah sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk support aku dengan like-nya, komen, dan subscribe, dan yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari aku. Oke teman-teman, kalau udah aku ucapkan terima kasih. Yuk kita bahas soal yang pertama ya. Oke teman-teman, kita ini baca kasus dulu ya. Kasus bom yang terjadi di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta cukup meresahkan masyarakat. Kasus tersebut merupakan bentuk teror kepada bangsa Indonesia. Sempat terjadi baku tembak antara orang yang diduga pelaku dengan aparat kepolisian. Hal ini sampai menjadi berita dunia. Kejadian tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mempengaruhi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan, nah berarti ini kan terjadi ancaman ya, bentuk ancaman militer yang dapat mempengaruhi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Jadi ini kan adalah, oke kita baca dulu optionnya. Oke, adanya gangguan di ibu kota negara, ini kurang tepat ya teman-teman. Terus lemahnya kepolisian dalam mengatasi terorisme juga tidak termasuk ya. Kekurangnya kesiagaan masyarakat adalah serangan bom juga tidak teman-teman. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu ya kapan bom itu datang, jadi kita nggak bisa selalu siap siaga terhadap serangan bom gitu ya, kecuali kita selalu siap siaga terhadap keselamatan kita, misalnya hal-hal kecil, misalnya kalau serangan bom tuh ini terlalu berat nih kalau kita selalu siap kan. Terus adanya ancaman terorisme di Indonesia, ya benar, ini kan merupakan dalam bentuk ancaman militer ya. Ancaman militer itu seperti penyerangan dalam bentuk terorisme. Munculnya kaum radikal yang berupaya mengubah ideologi negara ini tidak termasuk. Oke, nah di sini aku kasih penjelasan bahwa beberapa macam bentuk dari ancaman militer. Ada agresi ya, terus ada spionase, sabotase, terorisme, pelanggaran wilayah, dan pemberontakan bersenjata. Jadi ini kan kasusnya ke bom ya, kasus bom, dan ini merupakan salah satu contoh dari tindakan terorisme, menteror ya, di suatu pusat pembelanjaan di Jakarta. Jadi ini lebih tepat jawabannya adalah option D yang bagian ini. Oke teman-teman, bisa ya? Oke. Jadi teman-teman harus paham nih masing-masing dari macam-macam bentuk ancaman militer ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama. Nasionalisme dapat juga diartikan sebagai sikap kita dalam mencintai tanah air. Oke. Jadi nasionalisme itu mencintai tanah air ya teman-teman. Nah, di bawah ini merupakan sikap menunjukkan rasa cinta tanah air, kecuali, oke katanya kecuali ya, mendapatkan vaksinasi agar tidak menularkan virus COVID-19 kepada sesama. Nah, ini juga benar nih. Kenapa? Karena kan kalau kita mendapatkan vaksin berarti kita tidak menularkan virus, artinya kita mencintai tanah air kita gitu ya, antar sesama tuh. Menggunakan aplikasi buatan dalam negeri dibanding buatan luar negeri. Nah, artinya kita mencintai aplikasi buatan dalam negeri kita. Oke. Mematuhi protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Nah, ini juga benar nih gitu. Meneruskan seluruh informasi terkait COVID-19 yang diterima di grup WhatsApp ke keluarga orang. WhatsApp
di grup WhatsApp keluarga ke orang lain. Oke, kita simpan dulu yang ini ya. Kita lihat yang lain. Mematuhi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan tertib. Nah, ini benar. Jadi, mungkin kurang lebih tepatnya itu adalah option D yang ini ya, katanya, kecuali kenapa kalau kita meneruskan informasi COVID ini ke grup keluarga ke orang lain. Nah, belum tentu informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang apa ya, yang terbukti kebenarannya. Bisa jadi itu belum benar gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang bukan merupakan tindakan resmi adalah menuliskan informasi COVID-19 dari grup WhatsApp keluarga. Hal ini bisa jadi kan informasinya tidak resmi atau bisa jadi hoax. Jadi ini merupakan bukan tindakan nasionalisme. Oke, jadi kita kalau teman-teman baca soal yang kayak gini itu emang diminta ke tingkat fokus dan berpikir kritis ya, kira-kira ini masuk nggak nih rasa cinta tanah air gitu. Jadi harus memahami kalimat demi kalimat gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Baru-baru ini pemerintah menerapkan kebijakan pembagian kompor dan tabung gas dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Program tersebut diprioritaskan untuk warga yang tergolong miskin. Jadi ini tergolong miskin atau kurang mampu ya. Dan disalurkan melalui ketua RT setempat. Menurut saya, keluarga saya hidup berkecukupan. Jadi hidup berkecukupan dan tidak tergolong keluarga yang yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Namun RT menawarkan pada kami, jadi dia menawarkan pada kami untuk mendapatkan program bantuan tersebut dengan alasan ya terdapat kelebihan dari jatah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sikap saya, jadi kalau teman-teman berada di posisi itu, kira-kira teman-teman apa sih yang harus teman-teman lakukan ya? Menerima bantuan tersebut dengan senang hati. Oke. B, menolaknya karena itu bukan hak saya. Ini juga benar ya. Kalau menerima bantuan tersebut dengan senang hati kurang tepat. Menerima karena itu rezeki saya juga kurang tepat. Berhubung tidak ada lagi warga miskin di lingkungan sekitar yang berhak menerima, maka tentu saya akan menerimanya. Menerima untuk diberikan pada kerabat saya yang miskin yang tinggal di komplek lain. Jadi kalau menurut saya, kalau berdasarkan konsep ini ya, jawaban mendekati itu antara option B ini sama option E. Oke, tapi ingat ya, kalau misalnya di sini ini sebenarnya kan dari cerita ini lebih ada integritas ya, integritas. Nah, teman-teman harus ingat, integritas itu dia ada ciri-cirinya. Apa itu integritasnya? Adalah harus mandiri ya, ciri-cirinya mandiri, bertanggung jawab, oke. Terus jujur pada diri sendiri. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dihadapkan seperti kasus ini, walaupun ini adalah jatah untuk orang miskin dan dikasih kepada kita karena kelebihan jatah, itu tetap ya kita harus jujur sama diri kita. Artinya itu bukan hak kita. Nah, caranya gimana? Walaupun kelebihan jatah, ya caranya dengan menolak karena itu bukan hak kita gitu. Nah, itu lebih tepat. Nah, di sini teman-teman bisa bahas juga ya. Nah, di sini juga dijelaskan karena pada saat masih ada. Nah, jadi kita harus menolaknya ya, karena secara integritas kita harus jujur nih terhadap diri sendiri, terhadap orang lain juga, karena ini menyangkut status perekonomian dalam kehidupan kita dan juga menyangkut hajat hidup orang lain. Jadi segala bentuk hak yang memang bukan milik kita wajib kita tolak dan tidak mengambil bagian tersebut. Oke teman-teman bisa ya. Jadi dipahami kali ya untuk soal ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Ancaman militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri ataupun dapat pula bersumber dari dalam negeri. Salah satu ancaman militer di bidang sosial budaya. Jadi
Kira-kira nih ancaman militer dalam sosial budaya apa? Kita harus mencari yang berhubungan dengan sosial budaya. Ini perkembangan zaman, tren selalu berubah yang membuat masyarakat ingin terus eksis dengan menjalankan gaya hidup konsumtif mulai dari makan di western food, kebutuhan tinggi akan fashion dan barang-barang tekstil lainnya. Oke, kita baca dulu. Pengaruh globalisasi, semakin maraknya produk luar negeri yang berusaha bersaing sehingga banyak yang masuk dalam ruang lingkup nasional. Oke. Timbulnya paham baru yang dapat mengancam eksistensi kedaulatan negara. Munculnya kelompok-kelompok yang anti terhadap pemerintahan yang mana mereka mengumpulkan massa sebanyak-banyak DNA menyebarkan pengaruhnya untuk ini dan ya, maksudnya ini dan nih. Oke, maaf. Ini dan kita ganti sebanyak-banyak dan menyebar pengaruh untuk menguling suatu pemerintahan. Setiap kali ada pertarungan politik selalu ada isu-isu negatif dilontarkan kepada salah satu kandidat politik. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau misalnya dia membahas tentang di bidang sosial budaya, berarti kita melihat pengaruhnya yang sesuai dengan konteks itu. Nah, kalau misalnya yang option A ini kan emang terlihat banget ya sosial budayanya, artinya dia kan ini tuh seiring perkembangan zaman, tren selalu berubah membuat masyarakat ingin terus eksis dengan menjalankan gaya hidup konsumtif. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sosial budaya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah option A. Kalau yang lain, kalau pertarungan politik ini di bidang politik ya. Kalau yang ini nggak ada pengaruh di bidang sosial budaya ya. Jadi jawaban lebih tepat adalah option A. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih di sini penjelasannya juga bahwa gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang impor merupakan ancaman militer di bidang sosial budaya. Oke teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Dengan demikian, setiap warga negara merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negaranya dan bangsa sendiri. Jadi ini nih kata kuncinya. Oke teman-teman, hal tersebut dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku masyarakat kepada negara. Sikap dan perilaku nasionalisme bangsa Indonesia ditunjukkan dengan cara, ingat ya, nasionalisme itu sama seperti rasa cinta tanah air gitu ya, menolak ideologi negara dan ingin menggantinya sesuai dengan yang diyakini. Tidak, kita kan nggak bisa mengganti aja nih ideologi negara kita ya kan. Jadi itu bukan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar. Nah, ini merupakan contoh dari sikap nasionalisme gitu. Kita simpan dulu ya. Membuat cuitan di media sosial untuk menurunkan Pak Jokowi. Nah, ini salah, ini nggak mungkin kita menurunkan Pak Jokowi. Itu merupakan sikap yang kurang bagus gitu. Berperan aktif dalam arisan di lingkungan tempat tinggal. Ini juga bukan salah satu sikap dari nasionalisme. Rajin dan bekerja keras mensejahterakan kehidupan keluarga. Ini bukan ya. Karena itu merupakan lebih ke bagian keluarga aja nih, bukan ke bangsa Indonesia gitu ya. Jadi ini lebih tepat teman-teman, jawabannya adalah option B. Oke teman-teman, masih semangat? Masih dong ya. Semoga teman-teman lulus nih di CPNS tahun ini, amin. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Anda seorang pegawai bagian inventarisasi sarana dan prasarana di kantor. Salah satu aset kantor adalah mobil dinas yang Anda pakai setiap hari untuk berangkat ke kantor. Ada peraturan kantor yang melarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Melarang menggunakan mobil untuk kepentingan pribadi. Baik saat maupun di luar jam kerja. Pada suatu hari, anggota keluarga Anda sakit sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya cukup parah. Kondisi lalu lintas jalan kota Anda sangat macet. Di rumah tidak ada kendaraan lain selain mobil dinas. Hal yang akan Anda lakukan adalah
Menelpon keluarga yang memiliki kendaraan untuk meminta tolong mengantarkan anggota keluarga saya yang sedang kritis di rumah sakit. Nah, sebenarnya ini merupakan sikap ya, salah satu dari integritas. Ya, integritas. Ingat integritas apa? Cirinya dia mandiri. Aku udah jelasin mandiri, tanggung jawab. Oke, dan terakhir adalah jujur. Oke, mandiri dan tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita menelpon keluarga yang meminta kendaraan untuk meminta tolong kita mengantarkan keluarga kita ke rumah sakit, itu sama aja kayak menyusahkan keluarga kita jadinya kan. Jadi ini kurang tepat ya. Terus memesan taksi online dan mencatat angkutan umum untuk membawa anggota keluarga ke rumah sakit dengan segera. Nah, mungkin ini lebih tepat karena di sini kan kita mandiri ya. Mandiri artinya di sini kita tidak menyusahkan keluarga kita. Kalau memesan taksi online tuh udah pasti orang taksi sama angkutan umumnya senang dong, karena kan itu pekerjaan mereka tuh ngantarin orang gitu ya. Kita simpan dulu ya, kita lihat option C. Menelpon ambulan untuk menjemput anggota keluarga yang sakit untuk segera dibawa rumah sakit guna mendapat perawatan intensif. Nah, kalau kita menelpon ambulan, ini kurang tepat karena kan kondisi jalan lalu lintas itu macet ya. Kalau menjemput kita kan pasti baliknya lagi tuh lebih memakan waktu yang lama. Jadi ini kurang tepat. Menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga saya ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Belum tentu ada rekan kerja atau atasan yang melihat saya menggunakan mobil dinas. Nah, ini salah besar karena katanya di sini dilarang keras, melarang nih. Jadi ini apapun kondisinya kita tidak boleh. Oke, next soal option E ya. Menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga saya ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Bila tidak sengaja terlihat oleh rekan kerja atau atasan, saya akan klarifikasi ketika masuk kantor. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak fokus nih, bisa jadi teman-teman menjawab option ini dan option E gitu. Nah, tapi teman-teman kalau udah paham integritas itu seperti apa, kita harus jujur, tanggung jawab, dan mandiri. Jadi sikap tanggung jawab, jujur, dan mandiri itu ya lebih tepatnya ke option B ini, karena dia mandiri memesan taksi online tanpa merepotkan orang lain, dan dia jujur nggak memakai mobil dinas tersebut ya, dengan tetap bertanggung jawab membawa anggota keluarganya ke rumah sakit. Jadi dia udah mengandung semua item ini. Oke teman-teman, gampang ya. Nah, ini prinsip dari nilai integritas ya, berorientasi pada mandiri, tanggung jawab, dan jujur. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Inflasi adalah naiknya harga barang-barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Efeknya nilai pendapatan masyarakat menurun bersama dengan nilai uang yang semua orang pegang. Berbeda dengan krisis moneter merupakan krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Di bawah ini tindakan bela negara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis moneter. Jadi kita di sini mencari tindakan, kata kunci tindakan bela negara yang dilakukan untuk mengatasi krisis dari moneter. Oke, kira-kira apa ini jawabannya? Menabung dan bersikap tidak konsumtif. Kalau menabung, apakah membela negara? Kurang tepat ini lebih ke diri kita sendiri ya gitu. Mengutamakan hal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras. Oke, nggak hanya beras sih kebutuhan pokok, banyak ya yang lain, jadi nggak bisa ini kita jadikan acuan. Menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar agar bisa membeli produk dari Amerika. Nah, ini kita cinta produk luar negeri nih, nggak boleh ya, ini bukan menunjukkan sikap bela negara. Melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras, bawang, dan kacang-kacangan kemudian dijual di Indonesia.
Ini nggak ada hubungannya ya. Oke, menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. Nah, ini lebih tepat karena kan kata kuncinya krisis moneter dan membahas tentang inflasi, yaitu keuangan. Jadi kalau uangnya kita gunakan sebagai transaksi dan berusaha tidak bersikap konsumtif, ini merupakan salah satu sikap membela negara. Jadi jawaban lebih tepatnya teman-teman adalah option E. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Nah, ini penjelasannya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat berikut kecuali. Katanya kecuali ya, berarti yang tidak tepat. Selain mendapatkan gaji pokok, pegawai negeri juga memperoleh tunjangan. Oke. Kita simpan dulu ya. Pita merah, kuning, dan biru cocok dipasang di gaun ini. Meski tak memiliki tangan kanan yang sempurna, ia tetap dapat melakukan aktivasi belajar dengan tangan kirinya. Aktivasi ya. Wanita itu melambaikan tangan untuk mencegat sebuah angkutan umum. Sejak kematian sahabatnya, ia sering menyendiri di taman. Oke, kalau misalnya teman-teman ketemu tanda koma lalu ada ia lanjutkan ini penggunaannya sangat tepat sekali ya teman-teman. Nah, selain mendapatkan gaji pokok, pegawai negeri juga memperoleh tunjangan. Ini benar karena kan dia selain mendapatkan gaji pokok, berarti kan kita berhenti dulu ya mendapatkan koma gitu. Sejak kematian sahabatnya, bukan ini ya, wanita itu melambaikan tangan untuk mencegah sebuah angkot. Nah, karena kan di sini ada kata untuk ya, biasanya kata untuk tuh biasa lanjutan, ini nggak mungkin ada koma di sininya, jadi ini yang tidak tepat teman-teman. Jadi jawabannya adalah option D. Gitu ya teman-teman, gampang kan? Oke, next soal nomor 9. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Namun semua terjadi di luar perhitungan, tidak dapat dihindari. Mereka melihat anak itu dan dapat menandai dari seragam sekolah yang dikenakannya. Seorang dari mereka datang ke arah kami, mencekram dan merenggut ke arah baju di tempat lehernya. Baju di bagian lehernya. Terdengar benang putus di bagian kerah yang direngut anak itu. Mereka menyeretnya dari sisiku. Aku langsung bertindak mencegahnya. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah aku langsung bertindak mencegahnya. Jadi kemudian dengan sangat leluasa mereka melakukan penganiayaan pada anak itu. Tidak ya, karena udah dicegah kan, nggak mungkin ada penganiayaan lagi kan gitu. Kelompok pelajar yang sedang diamuk marah itu langsung memukuli anak itu. Bukan, karena dia memukuli berarti kan udah terjadi. Kalau mencegah berarti kan belum terjadi ya. Untunglah pada saat yang sama seorang polisi sedang merazia pelajar di gerbong lain. Oke, kalau udah cek ini kurang tepat ya, karena kan di sini ada polisinya gitu. Jadi kayaknya antara kalimat sebelumnya sama selanjutnya itu kurang ada kaitannya gitu. Mereka dengan berang kembali menendang, memukul dan menghempas anak itu. Kurang tepat. Akan tetapi mereka mendorong dengan kasar, membiarkan aku terjungkal di atas lantai. Aku langsung bertindak mencegahnya, akan tetapi mereka, karena kan kenapa ini jawabannya lebih tepat yang E? Karena kan aku langsung bertindak mencegahnya. Terus dia menjelaskan akan tetapi. Nah, jadi kalimatnya itu lebih tepat nih. Ada kata akan tetapi mereka mendorongku dengan kasar, membiarkan aku terjungkal di atas lantai. Jadi bunyi kalimatnya tuh lebih tepat dan lebih signifikan atau sepadan gitu ya, berhubungan dengan satu sama lain gitu. Oke teman-teman, jadi jawabannya lebih tepat adalah option E. Menurutnya nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebenarnya bukan perkara baru, melainkan persoalan kelas yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari perjalanan kolonial hingga saat ini. Hasil survei LSI Denny J. patut direnungkan. Survei ini menunjukkan bahwa sejak 2005 sampai 2018
Jumlah warga mendukung Pancasila semakin berkurang setidak-tidaknya 10%. Di tingkat pendidikan formal, khususnya kelompok muda, jumlah pro Pancasila juga menurun. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah lemahnya aparatur penegak hukum. Jadi kan kata kuncinya permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia mengakibatnya tergerusnya sikap cinta tanah air dan nasionalisme. Jadi ini yang kurang tepat adalah lemahnya aparatur penegak hukum, kurang tepat ya masalah disentralisasi ke daerah juga kurang tepat. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat juga bukan perselisihan ideologi politik dan moral. Nah, ini lebih tepat yang option D ya. Coba kita lihat yang E, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah juga enggak. Jadi kalau kita membahas sikap suatu nasionalisme yang pudar atau menghilang, itu kan akibat perselisihan ideologi ya, politik dan moral. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, akibatnya permasalahan itu menjadi kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara ya, pandangan dan landasan filosofi suatu negara. Akibat kurangnya pelestarian nasionalisme di suatu negara. Jadi itulah terjadinya sikap yang lunturnya sikap nasionalisme karena menyangkut dasar negara, pandangan dan landasan filosofi dari suatu negara. Oke teman-teman, sekian dulu untuk 10 soalnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ujian besok atau belum ujian ya. Intinya di sini teman-teman sering-sering ikut tryout, melatih membagi waktunya dalam mengerjakan soal, dan banyak-banyak juga membahas soal-soal TWK karena soal TWK ini luas ya cakupannya gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau teman-teman mau request video selanjutnya silahkan tinggalin aja komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.